Jadi ada sebuah cerita pendek judulnya The Traveling Doll. The Traveling Doll ini ditulis oleh seseorang yang mempersonifikasikan Kafka. Kalian kenal ya, Kafka tuh penulis yang dari Praha itu, yang udah mendunia itu ya, dari tahun berapa tuh? Mungkin hampir 100 tahun yang lalu ya, penulis Kafka ini. Jadi Kafka ini diibaratkan adalah seseorang yang satu saat datang ke sebuah taman seperti biasanya Kafka akan membaca, dan di taman itu dia menemukan seorang gadis kecil sedang menangis. Kafka bertanya, "Kamu menangis kenapa?" "Boneka saya hilang, Pak." "Hilang di mana?" "Kemungkinan di taman ini." Lalu Kafka yang baik hati itu dengan si gadis kecil itu mencari boneka itu dan tidak ketemu, sampai ditunda esok harinya lagi, 2 hari tidak ketemu lagi, dan gadis itu tetap menangis. Dia bilang bahwa boneka itu adalah boneka kesayangannya. Kemudian Kafka berpikir ya, Kafka yang penulis dan si jenius itu berpikir ya, "Aku punya skenario nih," dia bilang gitu. Kemudian dia bilang ke gadis itu bahwa Kafka akan pulang ke negaranya selama 1 minggu, dan Kafka bilang, "Nak, aku akan pulang 1 minggu ke negaraku, nanti apabila aku bertemu dengan boneka kamu yang lagi jalan-jalan, akan kubawa pulang. Bagaimana, setuju atau tidak?" Si gadis kecil itu bilang, "Oh ya, setuju." Oke, kemudian pergilah Kafka seminggu, sang membawa boneka. Kafka bilang, "Ini boneka kamu yang hilang. Sudah kutemukan, dia lagi jalan-jalan di negaraku." Kemudian gadis kecil ini bilang, bukan ini bonekanya, bukan ini," gitu, sambil menangis. Kafka bilang, "Coba kamu cek lagi, mungkin dia menulis surat buat kamu." Dimana surat itu yang menulis adalah Kafka sendiri, dimasukin ke sakunya boneka ini. Kemudian si gadis itu mengambil surat kecil itu dan dibaca, dan bacaannya adalah, "My travels have changed me." Jadi perjalanan aku sudah mengubah aku. Nah, jadi gadis ini terus bisa menerima boneka yang sudah berubah ini, ya, nggak lagi blonde tapi rambutnya jadi coklat. Karena Kafka sebenarnya nggak ngerti ciri-ciri boneka yang hilang ini, sehingga dibelikan boneka yang apa adanya saja. Jadi gadis ini akhirnya menerima bahwa benar bahwa sesuatu yang sudah pergi itu datangnya akan berbeda dari sebelumnya. Seseorang yang sudah pergi pun dia akan berbeda ketika datang. Karena apa? Seseorang itu sudah bertumbuh. Mungkin dia lebih pintar, lebih punya tata krama, lebih punya pergaulan yang luas, lebih punya kayak paradigmanya itu sudah luar biasa untuk beberapa hal, atau kepribadiannya sudah berubah menjadi lebih baik, atau sebaliknya, di mana seseorang ini tidak growing. Sehingga ketika kita ditinggal oleh seseorang, apakah itu sahabat, pacar, siapapun ya, yang udah pergi lama lebih dari 3 tahun gitu misalnya, ketika dia kembali, jangan harap dia akan persis seperti yang kamu kenal pada titik nol itu. Dia pasti datang dengan dirinya yang berbeda. Mungkin cara bicaranya yang beda, mungkin cara pandang yang beda, cara membuat keputusan yang beda, mungkin lagunya yang beda, style berpakaiannya beda, style makeupnya beda, cara bicara yang beda. Nah, itu harus kamu terima, karena segala sesuatu yang sudah pergi dari kamu, datangnya akan berubah. Nah, biasanya kita akan merasakan perubahan itu ketika seandainya kita ini yang stagnan, kita yang mandek di sini. Kemudian dia datang dengan segala kehebatannya, kita akan melihat, oh sombong, oh sok banget, oh merendahkan aku gitu. Karena sebenarnya dirinya kita sendirilah yang tidak berubah, yang stagnan. Tapi kalau kita sama-sama growing, kita akan menganggap hal seperti itu nggak masalah. Malah kalian mungkin bisa bersambung kembali. My travels have changed me. Kepergianku merubah aku. Jadi jangan heran kalau teman kamu, sahabat kamu, pacar kamu, mantan kamu yang sekarang datang lagi pada kamu, ngobrol dengan kamu, dia jadi orang yang beda, gitu ya. Bahwa perubahan itu adalah memang mutlak gitu loh ya. Semua itu shifting, semua itu seperti yang dikatakan Einstein ya, bahwa perubahan atau penerimaan kita pada perubahan itu adalah tanda bahwa kita adalah orang yang cerdas ya. Bahwa perubahan itu menandakan sebuah kecerdasan gitu ya.